Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adi. Di video ini teman-teman, saya akan membahas hal-hal sepele yang bisa membuat kalian itu agar cepat sembuh dari penyakit asam lambung, GERD, dan juga kecemasan berlebih. Nah teman-teman, saya ini lagi mengasuh anak saya karena baru bangun tidur, jadi sering nangis. Ini baru bangun tidur. Di tema santai ini teman-teman, saya akan berbicara atau membahas hal-hal sepele yang bisa membuat ataupun meningkatkan mental kita ataupun kepribadian kita agar lebih percaya diri untuk sembuh dari penyakit asam lambung ini. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Biasanya teman-teman, penderita asam lambung itu sering sekali mengalami yang namanya penurunan berat badan, dan juga sering sekali badannya itu seperti orang yang lesu ataupun orang yang terkena penyakit berat, badan kurus, pucat, sudah itu pokoknya penderita asam lambung itu biasanya mengalami hal-hal yang serasa mereka itu terasa penyakit berat, sehingga mereka itu lupa untuk mengurus diri mereka. Jadi ketika kalian bercermin ataupun untuk bergabung dengan orang-orang ataupun bersosial dengan orang-orang, kalian itu merasa tidak pede karena melihat kondisi kalian ataupun jiwa kalian itu merasa kalian itu sangat tidak nyaman, merasa kalian itu sangat tidak tampil baik ataupun tidak tampil bagus, sehingga menyebabkan kalian itu merasa malu dan merasa down. Nah sekarang itu teman-teman, mulai dari sekarang saya sarankan kalian itu harus perbaiki mental kalian, bukan mental sih, untuk memperbaiki mental kalian itu kalian harus memperbaiki penampilan kalian. Nah penampilan kalian ini teman-teman perlu sekali ketika kalian berkaca ataupun bercermin, ketika kalian berpenampilan menarik ataupun memakai pakaian yang bagus, rapi, dan juga dan pokoknya penampilan kalian itu terlihat bagus dan baik, sehingga kalian itu akan timbul rasa yang namanya percaya diri untuk terjun ataupun untuk bergabung ataupun untuk bersosial dengan orang-orang di sekitar, dan juga kalian akan mampu untuk bercerita, pokoknya ketika kalian penampilan kalian baik, maka jiwa ataupun PD kalian itu akan tumbuh teman-teman. Pokoknya teman-teman begini ya, ketika kita merasa pede, maka kita itu akan bisa melupakan ataupun bisa bisa bersosial itu dengan baik dan sempurna, sehingga menyebabkan mental kita itu akan lebih kuat dan lebih stabil, sehingga penyakit asam lambung ini bisa terlupakan ataupun bisa terabaikan teman-teman. Seiring waktu nanti ketika kalian sering berpenampilan baik, mencoba penampilan kalian itu lebih bagus dari sebelumnya, dari sebelum terkena penyakit asam lambung ini. Intinya gini teman-teman, cobalah kalian berpenampilan sebagaimana kalian dulu sebelum terkena penyakit asam lambung ini. Pakailah pakaian terbaik kalian, sudah itu jangan dek, sudah itu kalian harus jangan dek, ayah mau ngomong dek, ayah mau maaf teman-teman, ini videonya saya potong dulu ya. Nanti akan saya sambung lagi setelah anak saya tidur mungkin, ataupun dikasih ke ibunya. Nggak bisa buat video secara baik saya. Oke teman-teman, saya potong ya, nanti akan saya sambung lagi. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan video yang tadi terpotong karena ada agak bukan gangguan sih, karena saya mengasuh anak saya, jadi agak tidak enak membuat videonya. Saya akan lanjutkan video yang tadi, membahas hal-hal sepele yang bisa membuat kalian itu agar cepat sembuh dari penyakit asam lambung ini. Yang pertama, kalian itu harus menjaga penampilan kalian teman-teman. Karena apa? Karena penampilan penderita asam lambung ataupun penderita penyakit GERD dan juga kecemasan ini, biasanya itu mereka itu mengalami penampilan yang sangat turun drastis, malas berdandan, sudah itu badan terasa kurus dan tirus, mata merah dan sebagainya, sehingga kalian terlihat lebih pucat, terlihat menderita penyakit yang sangat serius. Jadi ketika kalian memperbaiki penampilan kalian teman-teman, kalian lebih baik dari sebelumnya, lebih bagus dari sebelumnya,
bahkan lebih bagus dari kalian sebelum terkena penyakit asam lambung ini, maka mental kalian itu akan tumbuh teman-teman. Karena apa? Karena tingkat kepercayaan diri kalian itu akan lebih besar. Ketika tingkat percaya kalian diri akan lebih besar, maka mental kalian akan lebih kuat ataupun lebih tumbuh dengan baik teman-teman. Nah, ketika mental ini tumbuh dengan baik ataupun mental kalian ini lebih kuat, kalian akan lebih mudah untuk bersosial dengan teman-teman, bersosial dengan orang-orang sekitar. Ketika kita bersosial, kita bercengkrama, kita bercerita, ini bisa membantu ataupun meningkatkan hormon yang ada di tubuh kita untuk lebih rileks dan lebih santai teman-teman. Nah, akibatnya kalau kita lebih santai, lebih rileks, kita akan menghiraukan atau mengacuhkan ataupun semua sensasi yang datang itu akan jauh lebih jarang ataupun akan jarang terkena yang namanya sensasi-sensasi dari penyakit asam lambung ini. Nah, terus yang kedua teman-teman, hal-hal sepele yang bisa membuat kalian ataupun mendorong kalian agar lebih cepat sembuh dari penyakit asam lambung ini, yaitu keseharian kalian. Misalnya kita itu tidak punya tujuan dalam keseharian kita. Misalnya saja pas bangun tidur teman-teman, kita itu linglung, tidak tahu harus melakukan apa. Nah, kalian teman-teman harus tahu setiap kegiatan kalian itu, setiap hari kalian itu harus melakukan kegiatan apa. Misalnya pas bangun tidur kalian harus minum, mungkin misalnya pas bangun tidur kalian mungkin harus ambil air hangat, minum dulu terlebih dahulu. Setelah minum kalian duduk sebentar, setelah itu kalian mandi. Setelah mandi kalian mungkin sholat dan sebagainya. Sudah itu kalian sarapan pagi. Sudah sarapan pagi mungkin kalian berjemur ataupun berolahraga. Nah, ini teman-teman, ketika kalian mempunyai jadwal atau mempunyai pekerjaan setiap harinya, maka kalian akan melupakan semua sensasi ataupun semua gejala dari penyakit asam lambung ini. Karena apa? Kalau kita itu kosong ataupun linglung, maka pikiran kita akan berjalan sendiri dan akan memikirkan semua penyakit berat lah, semua sensasi lah, pokoknya semua hal-hal negatif yang selalu terpikirkan ketika kalian itu linglung dan tidak memiliki jadwal kegiatan kesehariannya. Jadi yang kedua itu teman-teman, kalian harus mempunyai rutinitas yang baik agar kalian itu cepat sembuh dari penyakit asam lambung ini. Terus yang ketiga teman-teman, kalian harus berolahraga. Olahraga ini sangat penting teman-teman. Karena apa? Karena bagi penderita asam lambung biasanya moodnya itu teman-teman sangat kurang sekali dan sangat tidak baik sekali. Nah, ketika kita berolahraga teman-teman, ini akan membantu ataupun meningkatkan mood dan imun kita teman-teman. Ketika mood kita baik ataupun imun kita baik, maka semua sensasi ataupun penyakit asam lambung ini akan berangsur hilang satu persatu teman-teman. Karena apa? Ketika kita mempunyai penampilan baik, mood yang baik dan juga kepribadian yang baik, maka sensasi ataupun penyakit asam lambung ini tidak akan betah kepada tubuh kita teman-teman. Perlu kalian ketahui teman-teman, semua sensasi asam lambung ini betah kepada orang-orang yang pertama itu malas, yang kedua itu mempunyai penampilan yang buruk, yang ketiga itu mempunyai mood yang jelek, terus juga mempunyai kepribadian yang buruk. Nah, ini semua teman-teman harus kalian hindari agar kalian itu bisa cepat sembuh dari penyakit asam lambung ini. Nah, mungkin teman-teman itu saja video yang akan saya sharing ini. Semoga ini bisa membantu kalian, semoga kalian lebih cepat sembuh agar kalian itu bisa kembali lagi normal seperti dulu, seperti sebelum terkena penyakit asam lambung ini. Karena saya sekarang ini mau mengasuh lagi karena ibunya sedang membuat kue, jadi saya harus menjaga anak saya. Jadi saya harapkan video ini bisa membantu kalian, walaupun hanya sepele ataupun sedikit. Video ini bisa membuat kalian itu lebih termotivasi ataupun bisa membuat kalian itu bangkit dari penyakit asam lambung ini. Sekian dari saya teman-teman, jangan lupa like dan subscribe bagi yang baru nonton video ini, nanti agar kalian tahu nanti ketika saya mengupload video terbaru teman-teman. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.